Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi puisi. Pengertian: puisi atau sajak adalah jenis sastra dengan bahasa terikat oleh irama, mantra, rima, serta susunan lirik dan bait. Biasanya mengungkapkan emosi, pengalaman, atau pesan penulis dengan bahasa yang baik, akar, berrima, dan enak dibaca. Jenis-jenis puisi. 1. Puisi lama. Puisi lama berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan jenis-jenis puisi modern berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. 2. Puisi modern. Puisi modern biasa disebut puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah baris, dan lain sebagainya. Ciri-ciri. 1. Ciri-ciri puisi lama. Kayak bahasa yang digunakan cenderung klise atau statis. 2. Umumnya berasal dari sastra lisan yang disampaikan dari individu yang satu ke individu lainnya. 3. Penulis puisi cenderung tidak diketahui atau biasa disebut dengan istilah anonim. 4. Terpaku pada banyaknya rima, irama, baris, dan intonasi atau bunyi dari puisi itu sendiri. Ciri-ciri puisi modern. 1. Gaya bahasa yang digunakan memiliki sifat yang dinamis atau bisa dibilang tidak ada acuannya, sehingga berubah-ubah. 2. Umumnya, puisi terdiri dari 2-4 baris dalam satu bait dan tidak begitu terpaku dengan akhiran pada setiap barisnya. 3. Biasanya isi dari puisi modern tentang keresahan yang ada di dalam diri penulis itu sendiri. 4. Dalam satu barisnya cenderung menggunakan satuan sintaksis atau katra. Unsur puisi. Pada dasarnya, unsur atau struktur puisi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu struktur batin puisi dan struktur fisik puisi. Unsur batin puisi. 1. Rasa. Struktur rasa ini dapat diartikan sebagai sentuhan rasa yang berasal dari penulis puisi. Biasanya penulis puisi atau penyair akan menulis sebuah puisi karena latar belakang serta keresahan dari penulis itu sendiri. 2. Tema pada puisi. 2. Tema pada puisi ini biasanya akan menentukan hasil dari puisi itu sendiri. 3. Amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang berisi tentang kehidupan yang diberikan oleh penulis kepada pembaca. 4. Nada. Nada pada puisi dapat diartikan sebagai bunyi dari puisi yang dibuat oleh penulis atau penyair. 5. Kata. Unsur fisik puisi. 1. Gaya bahasa. Puisi yang sering kita baca ini biasanya akan ada berbagai macam gaya bahasa dalam satu buah puisi. Dengan adanya gaya bahasa, maka akan memunculkan makna konotasi sehingga membuat pembaca puisi tersentuh perasaannya. 2. Diksi. Bahasa pada puisi sangatlah padat, sehingga setiap rangkaian katanya bisa memiliki makna tersendiri. Susunan kata pada puisi itu sering dikenal dengan istilah diksi. Pemilihan diksi harus memperhatikan kata-kata lainnya agar menghasilkan estetika bagi puisi itu sendiri. 3. Tipografi. Puisi terdiri dari beberapa baris dalam satu barisnya, kemudian pada bagian akhirnya terkadang diberi tanda baca yang berbeda-beda. Tanda baca ini akan menentukan suasana yang ada di dalam puisi. 4. Rima. Rima pada puisi ini biasanya terletak pada bagian akhir baris puisi. Dengan adanya rima, bunyi puisi akan menjadi lebih indah. 5. Kata konkret. Kata konkret merupakan kata-kata pada puisi yang bisa mengarahkan ke imajinasi pembaca. Oleh karena itu, setelah membaca puisi bisa menghadirkan imaji bagi seseorang. 6. Imaji. Ketika membaca puisi akan lebih tersentuh apabila menghubungkannya dengan indera manusia. Imaji merupakan imajinasi yang melibatkan setiap indera manusia, biasanya imaji suara, imaji penglihatan, dan sebagainya. Cara menyampaikan puisi. 1. Deklamasi puisi. Deklamasi puisi adalah suatu cara menyampaikan puisi yang menggunakan lisan.
tetapi dalam penyampaiannya dilakukan dengan penuh perasaan, penjiwaan, dan penghayatan, serta ketika membacakannya kamu tidak perlu membawa teks puisi atau bisa dibilang sudah hafal isi puisi tersebut. 2. Pertunjukan puisi. Cara kedua berupa pertunjukan puisi dapat diartikan sebagai pembacaan atau penyampaian puisi yang dilakukan pada suatu acara. Pada umumnya, pertunjukan puisi berupa dramatisasi puisi atau musikalisasi puisi. Dramatisasi puisi merupakan isi teks puisi yang dibuat ke dalam bentuk drama, sedangkan musikalisasi puisi adalah puisi yang akan diubah menjadi lagu. 3. Membacakan puisi. Membacakan puisi merupakan penyampaian puisi yang dilakukan melalui lisan dan biasanya ketika membacakannya teks puisi akan dibawa ke atas pentas. Cara menulis puisi. Tahap pertama, membuat kerangka puisi. Dimulai dari jenis puisi yang ingin ditulis, kemudian perhatikan unsur puisi. Jika pembaca ingin menulis puisi lama, maka irama, rima saja harus ditentukan terlebih dahulu agar pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh pembaca puisi. Tahap kedua, menentukan judul. Penentuan judul di awal dapat mempermudah pembaca untuk membatasi ungkapan atau emosi yang ingin disampaikan melalui puisi. Tahap ketiga, proses kreatif yang dapat pembaca peroleh melalui membaca referensi serta puisi atau berimajinasi. Dalam proses membuat puisi, penggunaan diksi tidak perlu terlalu sulit. Cukup memulai dengan kata-kata yang familiar. Dengan begitu, pembaca akan mulai terbiasa untuk membuat ragam puisi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.